Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Suplemen H, masih dengan saya Muhammad Noviansah yang akan membahas mengenai penelitian teknik informatika. Oke, untuk fokus pembahasan di video kali ini, saya akan membahas mengenai pengembangan hipotesis, rancangan riset, dan perancangan kuesioner. Oke, kita masuk ke materi kita pertama, yaitu hipotesis. Nah, penentuan dari hipotesis ini merupakan suatu tahapan yang harus dilalui dari seorang peneliti dalam melakukan penelitiannya. Sebagaimana kita ketahui, hipotesis itu merupakan suatu kesimpulan sementara. Nah, jadi nanti penentuan hipotesis biasanya diawali atau didapat dari identifikasi dari permasalahan yang akan dijalankan di dalam suatu penelitian. Jadi nanti dari permasalahan akan kita tetapkan hipotesis atau kesimpulan sementara yang nantinya akan dijadikan untuk panduan seorang peneliti untuk menarik kesimpulan di penelitiannya. Oke, kita lihat yang pertama dalam pengembangan hipotesis. Hipotesis dikembangkan dengan menggunakan teori dari landasan teori karena akan memverifikasi dari teori tersebut, dari landasan teori yang ada, yang di dalamnya itu ada fenomena-fenomenanya yang dijalankan dalam suatu penelitian. Nanti kita akan verifikasi dari teori tersebut melalui dari hipotesis ini. Nah, hipotesis dalam penulisannya terdapat beberapa bentuk gitu ya, tapi yang utama ada bentuk hipotesis 0 atau diberi notasi H0 ataupun hipotesis alternatif atau diberi notasi dengan H1. Oke, kita lihat perbedaannya antara hipotesis 0 dan hipotesis alternatif nih. Kalau hipotesis 0 biasanya digunakan untuk penelitian yang hakiki atau yang hasilnya sudah pasti, seperti penelitian fisika atau kimia dan lain-lain, ataupun juga penelitian-penelitian yang dilakukan dengan metode eksperimen biasanya. Nah, itu dia dalam penulisannya, dalam penelitiannya menggunakan hanya hipotesis 0 aja. Sedangkan untuk hipotesis alternatif itu lebih digunakan di penelitian sosial seperti penelitian akuntansi, keuangan, sistem informasi dan lain sebagainya. Nah, kadangkala juga di suatu penelitian kita menggunakan dua hipotesis yang kita ambil, ada hipotesis 0 dan alternatif. Jadi kalau menggunakan hipotesis 0 juga dan alternatif juga, jadi nanti hasil analisa dengan uji statistik dan sebagainya akan menentukan hipotesis mana yang diterima, apakah hipotesis 0 ataupun hipotesis alternatif. Nah, itu perbedaan dari hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Nah, hipotesis 0 itu akan menjadi teori nantinya. Hasilnya itu nantinya akan menjadi teori selama hipotesis 0-nya itu tidak mampu ditolak atau hipotesisnya 0 itu diterima, maka hipotesis tersebut akan menjadi teori atau menjadi suatu kesimpulan nantinya. Sedangkan pada hipotesis alternatif, dia akan menjadi teori jika banyak penelitian semacam yang mendukung hipotesis alternatifnya dibanding dengan yang tidak mendukungnya. Itu untuk perbedaan antara hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Oke, berikutnya kita lihat dari arah dari hipotesis. Nah, dalam penulisan hipotesis kausal, arah dari hubungan variabel perlu ditegaskan. Nah, arah dari hubungan kausal pada hipotesis ini ditentukan oleh hubungan pada pengalaman-pengalaman masa lalu ataupun sebelumnya, ini untuk menentukan hipotesis tersebut. Oke, berikutnya materi kita berikutnya adalah rancangan riset. Nah, merancang riset itu adalah merancang sampel untuk menentukan data yang akan digunakan dan merancang model empiris untuk menguji hipotesis secara statistik.
Jadi dalam suatu riset, pengujian hipotesis ini nanti menggunakan uji statistik yang datanya didapat dari objek penelitian. Objek penelitiannya itu kita ambil atau kita sebut sebagai sampel. Nah, untuk antara ada istilah antara sampel dan populasi. Apa tuh perbedaannya? Jadi kalau sampel adalah bagian dari populasi, sedangkan populasi itu adalah keseluruhan dari objek penelitian. Jadi dari keseluruhan objek penelitian kita hanya mengambil sebagian saja data tersebut, kita ambil yang disebut dengan sampel. Kalau sebagai contoh misalkan mahasiswa di suatu universitas, misalkan di suatu universitas kita mau melakukan penelitian atau riset untuk mengetahui bagaimana motivasi belajar dari mahasiswa kampus A, misalkan kampus UPSI lah misalkan. Nah, dalam hal ini, dalam melakukan riset tersebut, kita nggak perlu mengambil data gitu ya sebagai objek penelitian keseluruhan mahasiswanya, tapi kita ambil sebagiannya saja. Misalkan dari populasi 1000, nah kita ambil 100 mahasiswa saja nih, kita jadikan sebagai sampel, yang disebut dengan sampel untuk penelitian kita. Jadi nanti dari 100 sampel tersebut akan memberi gambaran bagaimana dari keseluruhan dalam hal ini 1000 mahasiswa tersebut. Nah, itu yang disebut dengan sampel dan populasi. Nah, dalam hal ini kita perlu nih merancang sampel yang tepat, yang pastinya, agar data yang kita peroleh nanti bisa untuk dilakukan validasi dari penelitian kita. Oke, kita lihat berikutnya. Bagaimana nih mengambil atau mencari sampel yang baik? Nah, sampel yang baik merupakan sampel yang akurat dan tepat. Nah, sampel yang akurat adalah sampel yang tidak bias. Sampel yang tepat, sampel yang mempunyai presisi yang tinggi, yang mempunyai kesalahan pengambilan sampel yang rendah. Kalau misalkan tadi contoh dari penelitian kita yang tadi saya sebutkan, misalkan mau mengetahui bagaimana motivasi belajar dari mahasiswa. Nah, itu sampel yang baik, yang akurat dan tepat yang mana? Berarti kita harus mencari sampel dari mahasiswa dari suatu universitas. Misalkan kalau penelitian kita berfokus terhadap motivasi belajar dari mahasiswa Universitas Nusa Mandiri misalkan. Nah, itu sampel yang tepat adalah mahasiswa yang terdaftar itu ya sebagai mahasiswa Universitas Nusa Mandiri atau universitas lainnya misalkan. Nah, itu yang kita ambil yang harus tepat. Jadi mahasiswa, bukan petani misalkan kita atau pedagang kita jadikan sampel untuk penelitian kita itu, karena penelitian kita mau mengetahui motivasi belajar dari mahasiswa seperti itu. Nah, itu adalah merupakan sampel yang baik, yaitu sampel yang akurat dan tepat. Nah, kadangkala dalam pengambilan sampel ini ada yang disebut dengan bias pemilihan sampel. Nah, ini yaitu adalah memilih sampel dengan cara yang tidak benar sehingga sampel tidak mewakili populasinya. Seperti tadi misalkan dipilih untuk mengetahui motivasi belajar mahasiswa, tapi yang dipilih pedagang atau petani atau yang lainnya gitu misalkan. Nah, itu merupakan bias pemilihan sampel nih, karena dipilih sampelnya itu tidak tepat. Dan ada juga yang disebut dengan bias bertahan. Nah, ini merupakan sampel yang berisi dengan perusahaan-perusahaan yang bertahan yang akan membuat sampel menjadi tidak akurat. Oke, sekarang bagaimana metode pengambilan sampel? Nah, di sini diperlukan agar sampel yang diambil akurat dan tidak terjadi bias pada proses pengambilan sampelnya. Makanya kita perlu metode pengambilan sampelnya. Ada beberapa metode nih, nanti kita lihat. Nah, secara probabilitas gitu ya, metode dapat digunakan. Ada
yang digunakan yaitu random sederhana. Ya, kalau random sederhana kita ambil random misalkan dari suatu universitas tadi mahasiswanya kita ambil secara random kita ambil dari beberapa kelas gitu ya, kita ambil sebagai sampel kita, ataupun secara random kompleks. Nah, ini nanti ada beberapa kriteria lagi yang kita bahas nih nanti dalam menentukan sampel secara random kompleks. Nah, kita lihat pengambilan sampel random kompleks ada beberapa metode mungkin ya, kita bisa lihat. Yang pertama, pengambilan random kompleks berupa systematic random sampling atau pengambilan sampel acak secara sistematis. Nah, sini metode pengambilan sampel acak sistematis, dia menggunakan interval dalam memilih sampel penelitian. Misalkan sebuah penelitian membutuhkan 10 sampel dari 100 orang misalkan sederhananya. Jadi penelitian kita membutuhkan 10 sampel dari populasinya 100 orang. Nah, maka jumlah kelompok intervalnya kalau kita lihat tadi 100 per 10 adalah 10. Nah, selanjutnya responden kita bagi ke dalam masing-masing kelompok gitu ya. Masing-masing kelompok dari 100 kita bagi menjadi 100 gitu menjadi 10 kelompok. Nah, dari masing-masing kelompok tadi yang berjumlah 10 kita ambil secara acak per setiap kelompoknya itu 1. Nah, itu yang disebut dengan pengambilan sampel acak secara sistematis. Dan ada juga yang disebut dengan cluster sampling. Nah, teknik sampling ini atau teknik mengambil sampelnya itu diambil secara berkelompok. Di sini pengambilan sampelnya dilakukan berdasarkan kelompok ataupun juga area tertentu. Nah, tujuannya dengan menggunakan sampling ini atau cluster sampling ini adalah untuk meneliti tentang suatu hal pada bagian-bagian yang berbeda di dalam suatu instansi. Misalkan contoh penelitian tentang kepuasan pasien di ruang rawat inap atau ruang IGD atau ruang poli dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan cluster sampling. Dan berikutnya ada stratify sampling. Nah, ini berdasarkan strata ya. Jadi stratify sampling, pengambilan sampel berstrata gitu ya. Dia mengambil sampel berdasarkan tingkatan tertentu karena berdasarkan stratanya tadi. Misalkan kita mau melakukan penelitian di suatu perusahaan mengenai motivasi kerja pada tingkat manajer atau manajer tingkat atas, kemudian penelitian motivasi kerja manajer tingkat menengah, manajer tingkat bawah, dan seterusnya. Nah, proses pengacakan diambil dari masing-masing kelompok tersebut. Nah, itu berdasarkan stratify, berdasarkan strata. Kemudian dalam random complex ada juga metode yang disebut dengan double sampling. Nah, proses pengambilan sampelnya dilakukan secara bertingkat. Jadi bertingkat bisa tingkat 2, 3 dan seterusnya. Yaitu pengambilan random secara kompleks. Nah, itu yang secara probabilitas yang memungkinkan gitu ya. Nah, berikutnya ada juga pengambilan sampel secara non probabilitas. Secara non probabilitas. Nah, ini ada metode-metodenya apa aja. Yang pertama ada convenient sampling. Nah, convenient sampling ini pengambilan sampelnya didasarkan pada ketersediaan elemen ataupun kemudahan untuk mendapatkan dari sampelnya. Nah, sampel diambil atau yang terpilih karena sampel tersebut ada pada tempat dan waktu yang tepat. Jadi kita tentukan ketemu seseorang, nah ini kita bisa jadikan
sampel kita gitu. Jadi saat kita mencari data, kita mengumpulkan data atau menyebar kuesioner misalkan, nah itu kita mencari siapapun yang ada di dekat kita. Nah itu yang disebut dengan convenience sampling. Sebenarnya cara ini sebenarnya kurang dapat diandalkan gitu ya, tapi bisa dikatakan paling murah ataupun paling cepat dilakukan peneliti karena dia memiliki kebebasan untuk memilih siapa aja yang mereka temui. Itu untuk pengambilan sampling non probabilitas yang sampelnya itu bisa siapa aja ya, non probabilitas. Kalau tadi secara random atau secara probabilitas ya udah ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria tadi. Oke, berikutnya dalam pengambilan sampel non probabilitas yang lainnya ada yang disebut purposive sampling. Nah, purposive sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Ada dua jenis nih purposive sampling. Sini ada judgment sampling dan quota sampling. Nah, kita lihat untuk judgment sampling, dia mengambil sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh si peneliti. Nah, dalam perumusan kriterianya bisa berdasarkan subjektivitas ataupun pengalaman dari peneliti. Dalam hal ini sangat berperan nih dalam menggunakan judgment sampling. Kemudian ada yang disebut dengan quota sampling. Nah, di sini teknik sampling ini mengambil jumlah sampel sebanyak jumlah yang telah ditentukan oleh peneliti. Jadi kita udah tentukan dulu berapa sampelnya pastinya. Nah, kalau dikatakan ada kelebihannya metode ini, dia lebih praktis karena sampel penelitian sudah diketahui sebelumnya. Sedangkan kekurangannya bisa dikatakan bias penelitian cukup tinggi dengan menggunakan metode kuota di sini. Berikutnya untuk sampel non probabilitas yaitu adalah snowball sampling. Nah, snowball sampling ini teknik mengambil sampel, biasanya dia menggunakan wawancara ataupun korespondensi. Nah, dengan metode ini snowball ini akan meminta informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya. Jadi dari sampel yang pertama kita akan meminta siapa kira-kira yang bisa menjadi sampel berikutnya dari informasi yang didapat dari si responden pertama tadi. Nah, itu yang disebut dengan sampling snowball. Oke, berikutnya teknik pengumpulan data. Oh ya, tadi dalam menentukan sampling ya perlu kehati-hatian dalam pemilihan dari jumlah sampel nih dari populasi yang ada. Jadi kalau kita mengetahui populasinya dengan jumlah sekian, nah kita bisa mengambil sampelnya, bisa kita memperkirakan lah kira-kira kalau tadi misalkan sampel populasinya ada 1000 misalkan, nah kita mungkin bisa mengambil sampelnya itu sekitar 100 gitu ya, atau 10%-nya itu agar validitas dari penelitian kita bisa terjaga gitu. Jangan sampai dari 10 populasi kita hanya mengambil sampelnya 10. Nah, itu bisa dikatakan validitas dari penelitian kita kurang sempurna karena 10 dibanding dengan 1000 tadi kurang mewakili pastinya. Dibanding dengan 100 mungkin bisa mewakili dari 1000 populasi tadi. Oke, berikutnya kita lihat dalam teknik pengumpulan data nih. Kalau tadi kita udah tentukan sampelnya siapa dan sebagainya, nah sekarang kita mulai menentukan atau mengumpulkan data untuk penelitian kita. Ada beberapa strategi dari pengumpulan data. Ada pengamatan langsung, observasi, ada opini, ada arsip, kemudian ada analytical.
Oke, yang pertama untuk pengamatan langsung. Nah, dengan strategi pengamatan langsung ini, data dikumpulkan dengan mengamati langsung di sumber data. Bisa juga datanya itu sumber datanya bisa dari studi kasus, studi lapangan, ataupun studi literatur. Seperti ini, sumber datanya ada dari kasus, kita amati langsung, kemudian dari lapangan gitu ya, dari lapangan atau dari tempat objek penelitian kita langsung mengamati langsung, ataupun sumber data diperoleh dari laboratorium. Nah, tekniknya bisa observasi, mengamati langsung gitu ya, dari keadaannya kita di lapangan kita amati seperti apa dan kita catat. Kemudian bisa juga wawancara, atau bisa juga studi waktu dan gerak. Kemudian kita bisa juga melalui eksperimen, bisa juga melalui kita lakukan simulasi. Nah, itu berdasarkan strategi pengumpulan datanya berdasarkan pengamatan langsung. Berikutnya, strategi melalui pengumpulan data melalui opini. Nah, melalui data opini ini kita dapatkan dari pendapat-pendapat dari responden. Nah, sumber datanya bisa dari individu, berdasarkan opini dari individu, ataupun opini dari responden yang bersifat kelompok atau grup. Walaupun mungkin opini dari seseorang, tapi kalau grup ini dia mewakili dari kelompoknya, bukan secara individunya. Kalau individu dia mewakili opini dari individunya, tapi kalau opini grup dia mewakili dari, walaupun dia berbicara seorang diri gitu ya, tapi dia memberikan opininya berdasarkan dari kelompoknya. Nah, ini bisa teknik pengumpulannya berdasarkan survei ataupun juga DLP. Dan yang ketiga adalah strategi pengumpulan datanya berdasarkan arsip. Nah, ini arsip sini juga sama gitu ya. Bisa kita dapat dari sumber datanya secara primer dan sekunder. Nah, arsip ini primer yang datanya itu berkaitan erat dengan suatu kejadian. Nah, itu data merupakan data primer. Sedangkan data sekunder dia memberikan data tersebut berdasarkan arsip ini, tapi dia tidak terkait langsung. Misalkan dari sumber kutipan dan sebagainya, itu merupakan sumber data sekunder. Nah, teknik pengumpulannya bisa dari analisis isi ataupun juga dari basis data. Berikutnya adalah strategi pengumpulan data analitikal. Nah, strategi ini tidak menggunakan data kuantitatif ya biasanya, tetapi menggunakan prinsip atau hipotesisnya itu dibuktikan dengan menggunakan logik matematika periset. Nah, jadi teknik pengumpulannya dengan menggunakan model matematika gitu ya. Nanti ada menggunakan metode tertentu dengan pemodelan tertentu, nanti ada dengan menggunakan rumus tertentu gitu ya. Nanti kita akan melakukan analisanya nih berdasarkan analytical dengan logic periset di sini. Oke, itu teknik-teknik pengumpulan data yang bisa kita sebagai peneliti kerjakan atau lakukan dalam pengumpulan data untuk penelitian kita. Oke, kadangkala dalam suatu penelitian tingkat respon dari responden itu mungkin sangat kurang gitu ya. Bagaimana kita untuk mendapatkannya, atau bagaimana untuk meningkatkan tingkat respon dari koresponden nih. Nah, di sini banyak penelitian sistem informasi yang menggunakan teknik survei untuk pengumpulan datanya. Nah, permasalahan utama dari survei adalah tingkat responnya nih, respon dari si responden. Nah, respon survei biasanya rendah, sehingga perlu digunakan cara-cara untuk meningkatkannya gitu ya. Kemudian sini ada yang disebut dengan bias tidak merespon.
Nah, bias tidak merespon ini merupakan bias karena responden mengembalikan kuesioner dengan respon yang terlambat atau tidak merespon sama sekali. Jika saat kita memberikan suatu kuesioner gitu ya, kuesioner ini si respondennya itu mengembalikannya terlambat atau tidak menjawab sama sekali atau tidak mengembalikan hasil dari kuesioner kita nih. Nah, itu Nah, itu disebut dengan bias tidak merespon. Nah, bias tidak merespon ini perlu diuji untuk melihat apakah respon yang terlambat ini memberikan hasil yang bias dibanding dengan respon yang tepat waktu. Jadi kalaupun terlambat bukan berarti kita tidak terima sama sekali, tapi kita perhatikan juga, kita ambil juga nih apakah hasilnya mungkin lebih baik dibanding dengan yang tepat waktu yang menjawabnya dengan asal-asalan misalkan. Nah, untuk itu boleh yang bias tidak merespon itu atau bias yang mengembalikan kuesioner terlambat kita jadikan untuk pengumpulan data kita, itu boleh aja. Oke, berikutnya perancangan kuesioner. Nah, kuesioner ini teknik survei yang paling mudah mungkin ya, paling banyak digunakan gitu ya untuk mendapatkan atau mengumpulkan data. Nah, kuesioner ini kalau dulu mungkin kita menggunakan kuesioner itu dari secari kertas gitu ya, selembar atau 2 lembar atau beberapa lembar. Namun untuk saat ini mungkin lebih mudah gitu ya, kita diberi kemudahan bisa secara online. Nah, secara online contohnya mungkin yang paling mudah atau paling populer itu adalah Google Form. Nah, dari Google Form kita bisa buat kuesioner nih. Nah, kuesioner sudah kita buat. Sekarang juga dibantu oleh sosial media ya, bisa dari WhatsApp, bisa Twitter atau Facebook dan lainnya. Kita bisa mencari sampel dari manapun gitu ya. Kita tinggal memberikan linknya aja dan si responden juga tinggal menjawab langsung pada kuesioner online tadi gitu. Nah, itu untuk memudahkan kita. Nanti setelah beberapa waktu kita tentukan batas waktunya gitu ya. Batas waktunya kita tentukan kapan pengumpulan dari data tersebut. Jangan kita buat tanpa batas juga, tapi juga kita batasi waktu gitu ya, ada tenggat waktu untuk pengumpulan kuesioner ini. Nah, sekarang bagaimana nih kita merancang dari sebuah kuesioner? Nah, membuat kuesioner bukan hal yang mudah, dikatakan sini. Jika belum ada kuesioner sebelumnya, maka peneliti harus membuat kuesioner sendiri. Jadi kita boleh dalam penelitian kita, jika kuesionernya kita menggunakan kuesioner yang sebelumnya pernah dilakukan oleh peneliti lain gitu ya, jika memang kuesionernya itu memiliki kecocokan atau kesamaan dengan penelitian yang sedang kita jalankan. Nah, jika kuesioner sudah ada dan sudah digunakan pada penelitian-penelitian lain, maka peneliti tidak perlu membangun kuesionernya sendiri. Nah, peneliti dapat menggunakan kuesioner yang sudah teruji dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi boleh nih kalau kita mungkin penelitiannya mirip gitu, sama gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan kuesioner dari penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan. Nah, itu akan menjadi lebih valid karena udah pernah teruji pastinya, dibanding kalau belum ada. Kalau belum ada ya kita harus membuat baru nih. Nah, ada dalam kuesioner ini ada yang disebut dengan construct gitu ya, construct atau variabel laten. Nah, ini merupakan variabel yang belum dapat diukur. Nah, kuesioner diperlukan untuk digunakan membentuk variabel-variabel laten ini nih, atau konstruk-konstruk ini nih, melalui sebuah kuesioner. Makanya penting juga kita menggunakan atau membuat bagaimana kuesioner yang baik gitu ya. Nah, apa nih elemen-elemen yang terdapat dalam kuesioner? Yang pertama ada pengukuran atau measurement. Nah, di sini pemberian nilai properti dari suatu objek. Elemen yang kedua yaitu properti. Nah, sini karakteristik dari objeknya. Kita berikan propertinya, karakteristiknya. Yang ketiga adalah dimensi. Nah, dimensi ini bagian-bagian dari properti
yang menunjukkan karakteristik-karakteristik dari properti konstruk tersebut atau variabel laten tadi. Yang keempat adalah elemen-elemen. Nah, elemen ini perilaku yang dapat diobservasi dan diukur dari suatu konstruk atau dimensi. Nah, ini 4 elemen yang harus ada di dalam suatu kuesioner. Oke, kita lanjut. Dalam membuat kuesioner ada yang disebut dengan skala pengukuran nih, yang kita jadikan patokan nanti dari hasil kuesioner tadi akan bisa kita dapatkan berupa angka-angka. Nah, dari angka-angka ini akan kita gunakan dalam uji statistik pastinya. Nah, kita lihat karakteristiknya. Ada beberapa skala, ada nominal, ordinal, interval atau rasio. Nah, yang pertama kita lihat skala pengukuran yang disebut dengan skala nominal. Nah, ini berupa karakteristik dari klasifikasi. Nah, ini kita dapatkan data dari responden berupa pertanyaan-pertanyaan dari kuesioner berupa gender atau berklasifikasi laki atau perempuan, atau bisa juga umur, mungkin wilayah tinggal dan sebagainya. Nah, itu yang untuk skala nominal. Kalau nama mungkin tidak perlu ya, kalau misalkan kita buat kuesioner diminta nama gitu ya, mungkin tidak perlu gitu ya. Kalau misalkan gender, kemudian umur ataupun tempat tinggal, mungkin masih bisa kita jadikan untuk skala nominal ini nih dari klasifikasi ini. Nah, itu skala pengukurannya. Nanti kita akan dapatkan berapa jumlah responden laki-laki atau berapa jumlah responden perempuan, ataupun juga berapa responden kita dari umur 10 sampai 20, 20 sampai 30 dan seterusnya, bisa kita dapatkan dari skala nominal ini. Nah, kemudian ada skala ordinal. Nah, ini berdasarkan klasifikasi ataupun order atau urutannya. Nah, ini bisa dibuat jawabannya itu apakah baik, kurang, atau sangat baik dan sebagainya. Nah, itu bisa berdasarkan dari ordinal klasifikasi tersebut, atau bisa berdasarkan interval. Nah, interval bisa karakteristiknya klasifikasi, bisa order, ada urutannya ya, kemudian berjarak atau distance, ada perbedaan 2 nilai. Nah, ini contohnya skala Likert 1 sampai 5 dengan jarak 1 sampai dengan 2 mempunyai jarak yang sama, dengan 2 sampai dengan 3 dan seterusnya. Jadi dengan interval ini contohnya misalkan kita buat pertanyaan, nah jawabannya itu bisa misalkan setuju, tidak, sangat tidak setuju, kemudian tidak setuju, kemudian ragu-ragu, kemudian setuju, dan sangat setuju. Nah, itu adalah menggunakan skala interval di sini atau skala Likert. Kemudian ada juga skala rasio. Nah, skala rasio kita memberikan klasifikasi, order, ada urutannya, berjarak, distance, ada perbedaan 2 nilai, atau origin mempunyai nilai awal. Nah, ini biasanya contohnya misalkan kita memberikan penilaian dari suatu hal gitu ya. Nah, berapa dari skala 0, misalkan pertanyaan berapa dari skala 0 sampai 10 dari kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa misalkan. Nah, itu jawabannya antara 0 sampai 10 yang bisa dipilih. Nah, itu adalah skala rasio disebutnya. Oke, itu yang skala-skala yang bisa kita temui atau bisa kita lakukan atau bisa kita gunakan gitu dalam pembuatan kuesioner di sini. Oke, lanjut. Bagaimana kita membangun sendiri item-item kuesioner? Yang pertama, tahap-tahapannya membangun item kuesioner yaitu yang pertama melakukan pembentukan item-item. Jadi kita tentukan apa aja itu tadi
berdasarkan skala-skala tadi ya, bisa juga. Nah, itu kita lakukan atau kita bentuk item-item yang akan dijadikan pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner. Dan setelah kita buat item-item pertanyaan tadi, kita lakukan yang disebut pretest atau sebelum tes atau prates ya, atau tes awal. Nah, ini kita lakukan untuk mengetahui apakah kuesioner yang kita sudah buat gitu ya, sebelum kita lempar ke responden, apakah pertanyaan-pertanyaan itu cukup jelas misalkan. Nah, itu yang disebut dengan pretest atau tes sebelum. Yang ketiga, kita lakukan uji instrumen. Setelah kita rasa kuesioner kita pertanyaannya cukup jelas, kita coba uji instrumen. Kita coba dengan mengandalkan teman ataupun peneliti lainnya gitu ya. Kita mencoba bagaimana kuesioner kita nih, apakah sudah cocok atau siap dilepas dan sebagainya. Kita lakukan uji instrumen di sini. Berikutnya masih dalam bangun sendiri item-item kuesioner. Nah, kita lakukan pertama adalah pretest atau sebelum tes atau tes awal ataupun prates ya. Nah, di sini adalah tes atau uji untuk meyakinkan bahwa item-item pertanyaan awal dapat dimengerti oleh calon responden atau calon partisipan dari survei. Setelah itu, tujuan pretest ini untuk menguji validitas isi atau content validity yang menunjukkan tingkat seberapa besar item-item di instrumen mewakili konsep yang diukur. Berikutnya, uji validitas isi dapat berupa uji validitas tampang atau tampilan gitu ya, face validity, untuk meyakinkan bahwa item-item pertanyaan masuk akal dan benar, dan biasanya dilakukan dengan meminta pendapat ahli-ahli terhadap kuesioner kita. Kalau di kalian skripsi mungkin gitu kita dengan uji validitas ini dengan meminta pendapat dari dosen pembimbing misalkan. Nah, itu bisa dilakukan juga untuk mendapatkan kuesioner yang baik. Oke, masih dalam membangun item-item kuesioner. Sini ada yang disebut dengan hakim-hakim ya, judgment tadi adalah pakar-pakar yang digunakan untuk mengkonfirmasi kebenaran item-item yang membentuk konstruk-konstruk atau variabel laten tadi. Kemudian gangguan interpretasional adalah bias karena memberikan nama konstruk pada hakim-hakim. Oke, sini uji instrumen tadi dilakukan. Jadi setelah pretest itu ya, uji validasi, kemudian kita lakukan uji instrumen terhadap kuesioner kita dengan dilakukan dua tahap. Yang pertama adalah pilot test atau uji pilot. Nah, di sini uji pilot ini atau pilot test ini untuk meyakinkan bahwa item-item kuesioner telah mencukupi, telah benar dan dapat dipahami dari pertanyaan-pertanyaannya ataupun dari jawaban pilihan-pilihan jawabannya. Setelah itu tahap kedua adalah field test atau uji lapangan. Nah, di sini pengujian yang menggunakan data lapangan yang benar-benar digunakan di penelitian. Nah, kita bisa langsung ke responden nih uji lapangan tersebut. Kalau sekiranya respondennya kurang dapat memahami, nah kita bisa kembali lagi ke uji pilot. Tapi kalau kita rasa respondennya udah bisa memahami dari kuesioner-kuesioner kita, nah kita bisa langsung lakukan pengumpulan data melalui kuesioner ini. Oke, berikutnya menggunakan item-item kuesioner dari penelitian-penelitian sebelumnya. Tadi dikatakan sebelumnya kalau kita melakukan penelitian, kita boleh membuat kuesioner sendiri yang berdasarkan dari penelitian kita, atau kalaupun memang sudah ada kuesioner dari penelitian-penelitian sebelumnya yang mungkin terkait dengan penelitian kita atau sama dengan penelitian kita, nah kita bisa menggunakan kuesioner dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, langkah-langkahnya apa aja?
Langkah-langkahnya pertama kita lakukan pretest juga dari penelitian atau kuesioner yang sudah pernah digunakan. Kita lakukan pretest ini ya. Kemudian melakukan uji instrumen, bisa tadi sama dengan uji pilot, dan uji lapangan akhir atau final field test. Nah, itu langkah-langkah dalam menggunakan item-item kuesioner dari penelitian sebelumnya. Dalam hal ini bisa kita tulis ulang ya, maksudnya dalam hal ini. Kemudian uji lapangan akhir difokuskan pada uji validitas konstruk atau variabel latennya. Nah, penilaian validitas konstruk biasanya dilakukan dengan analisis faktor, tetapi dapat juga dinilai melalui validitas konvergen maupun validitas diskriminan. Oke, mungkin itu aja materi saya mengenai kuesioner. Jadi harapannya kalian dapat mengerti pemaparan dari saya mengenai pengumpulan data di sini, baik melalui kuesioner. Kalian dapat membuat kuesioner sendiri dengan baik, gitu ya. Kemudian nanti kalian memiliki kemampuan untuk memilih sampel ya, berdasarkan metode-metode yang tadi dipaparkan dalam video ini. Oke, mungkin itu aja. Semoga kalian dapat memahami dari pemaparan saya ini dan juga dapat membantu kalian gitu ya dalam melakukan pengumpulan data di penelitian-penelitian yang akan dilakukan atau yang sedang melakukan penelitian. Oke, mungkin itu aja. Saya ucapkan terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa di like dan subscribe-nya ya, agar saat saya mengupload video terbaru mungkin berguna bagi kalian bisa mendapatkan notifikasinya. Oke, itu aja mungkin saya ucapkan. Tetap semangat gitu ya, jaga kesehatan dan keselamatan diri kalian maupun di sekeliling kalian. Oke, itu aja saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.